Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami percaya dan kami sembah dalam Kristus Yesus, berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan renungkan. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita pada saat ini, yaitu tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menjalani kehidupan kita, terlebih sebagai seorang Kristen, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan atau masalah antar pribadi, bahkan sesama orang percaya. Terkadang ada orang di sekitar kita atau saudara seiman kita yang membuat kita sakit hati, baik dalam pekerjaan, bertetangga, keluarga, atau bahkan dalam persekutuan gereja. Mungkin melalui perkataannya, mungkin melalui sikapnya, mungkin melalui tindakannya membuat kita atau orang lain tersakiti, merugikan orang oleh karena perlakuannya. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap yang kita lakukan? Apa respon? Apa tindakan? Apa yang kita perbuat terhadapnya? Jika kita melihat situasi atau fakta yang terjadi dalam realita, jika sesamanya berbuat salah, menyakiti hatinya, kebanyakan orang memiliki respon untuk berpikir bagaimana caranya membalas dendam, bagaimana caranya menyebarkan keburukan di media sosial dan menjelek-jelekan orang tersebut kepada orang lain. Mungkin ada saja sebagian yang mencoba menegur atau menasihati, tetapi dengan cara yang salah, yaitu menegur langsung di depan umum atau di tengah banyak orang, yang tentu membuatnya begitu malu dan terkesan seakan-akan disudutkan. Beragam respon yang bisa saja dilakukan setiap orang yang merasakannya. Namun saudara, melalui nas firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita tentang bagaimana menasihati sesama saudara kita, terlebih saudara seiman yang berbuat dosa. Setelah Kristus memperingatkan para muridnya untuk tidak melakukan penyesatan pada masa itu, Yesus selanjutnya mengajar mereka mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil jika mereka menghadapi tindakan penyesatan
Tindakan penyesatan dalam arti sebagai kesalahan-kesalahan pribadi, sehingga ajaran ini dimaksudkan untuk menjaga kedamaian dalam jemaat. Saudara, melalui nats firman Tuhan ini, ada 3 poin penting yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama, yaitu menegur sesama dengan kasih dan hikmat. Menegur sesama dengan kasih dan hikmat. Tentu gereja tidak terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna, melainkan orang-orang yang dibenarkan dan sedang terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, kesalahan dan kejatuhan dalam dosa bisa juga terjadi pada orang Kristen. Bila itu terjadi, tentu adalah tugas sesama orang Kristen untuk membimbing bertobat. Bagaimana saudara tugas menegur, menasihati, dan membimbing itu harus kita lakukan? Tuhan Yesus memberikan petunjuk bahwa teguran dan nasihat itu harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama, hendaklah dilakukan dalam pembicaraan pribadi antara kita dengan dia secara 4 mata. Jika tahap teguran dan nasihat itu tidak ditanggapi, perlulah kita menghadirkan saksi, bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai upaya menyadarkan orang tersebut. Nah, jika teguran dengan saksi itu pun tak ditanggapi, barulah pembuat kesalahan itu ditegur dalam pertemuan jemaat Tuhan. Jika sampai sudah menerima teguran demikian pun ia tetap tak berespon, maka jemaat harus memandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Saudara-saudara yang terkasih, tentu pemungut cukai adalah profesi pengumpul pajak untuk pemerintah Roma dengan imbalan yang tinggi. Biasanya pemungut cukai adalah orang Yahudi. Namun mereka tak segan memeras dan menyengsarakan bangsanya sendiri dengan dilindungi oleh pemerintah Roma. Saudara, pemungut cukai tidak merasa bersalah. Perbuatan egois inilah yang menjadikan para pemungut cukai dikucilkan dan dihina oleh orang Yahudi. Saudaraku yang terkasih, jika seorang Kristen telah ditegur berulang kali dengan mengikuti petunjuk Tuhan Yesus tersebut, tetapi tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mau bertobat dan mengakui kesalahannya, maka dia perlu diperlakukan dengan tegas. Disinilah disiplin gereja berlakukan dengan mengucilkan dia dari persekutuan. Agar apa? Agar dia menyesali perbuatannya dan rindu kembali ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali ketika saudara seiman kita berbuat kesalahan dan dosa, kita langsung menjudge, kita langsung menghakimi dengan cara yang tidak benar, yang malah membuat keadaan hatinya semakin terpuruk atau tertekan, atau bahkan semakin mengeraskan hatinya untuk tidak menyadari kesalahan yang dilakukannya. Kita sering sekali menomorsatukan akal dan logika tanpa mengedepankan kasih dan hikmat yang berlandaskan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terkadang rasa benci begitu menguat di dalam diri kita sehingga tidak ada lagi pikiran untuk menegur. Padahal dalam Imamat 19 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudaraku, jika kita merasa tidak senang karena disakiti oleh saudara seiman kita, hendaknya janganlah kita menumpuk kebencian dan membiarkan berkembang menjadi niat jahat untuk
balas dendam. Namun sebaliknya, lepaskanlah kebencian itu dan tegurlah saudara kita itu dalam penuh kasih dan hikmat sesuai dengan tahapan yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita harus berani memperingatkan kesalahan sesama saudara seiman supaya ia kembali ke jalan Tuhan. Demikian juga kita. Jika kita diperingatkan sesama saudara seiman supaya kembali kepada jalan kebenaran, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita jatuh dalam dosa terhadap sesama kita, hendaknya juga kita mau mendengarkan, mau diingatkan, merenungkan, menyadari dan mengakui kesalahan, serta kita berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Ingatlah saudara, bahwa sebagai saudara seiman dalam Kristus, kita harus saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain dengan penuh kasih mesra. Karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus, sehingga keutuhan dan kedamaian jemaat Tuhan terus berlangsung secara damai untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, yaitu penghakiman Kristus penuh keadilan dan kebenaran. Kita menemukan suatu jaminan dari Kristus yang mengesahkan tindakan-tindakan gereja atau jemaat yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan itu. Yang pertama saudara, dalam menjatuhkan hukuman pengucilan anggota jemaat yang berdosa, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Jika teguran yang dilakukan dalam jemaat benar-benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan Kristus, maka keputusan Kristus akan sama dengan apa yang telah diputuskan oleh jemaat. Penghakiman Kristus secara rohani merupakan hukuman yang paling berat, seperti hukuman yang diterima oleh orang Yahudi yang ditolak ketika Allah membuat mereka tidur nyenyak, yaitu pada Roma 11 ayat yang ke-8. Saudara, Kristus tidak akan membiarkan peraturannya sendiri dipermainkan, sehingga dia akan mendukung setiap hukuman yang dijatuhkan secara benar oleh jemaat dalam menghukum para pendosa yang keras kepala. Sekecil apapun penghinaan yang diberikan oleh para pendosa yang sombong terhadap teguran jemaat, hukuman bagi mereka telah ditetapkan dalam pengadilan surgawi. Sia-sia saja bagi mereka untuk membela diri dalam pengadilan itu nantinya. Karena pengadilan bagi mereka sudah dilakukan. Mereka yang disingkirkan dari jemaat yang benar tidak akan tahan dalam penghakiman. Dalam Mazmur 1 ayat yang ke-5. Namun saudara, jika keputusan jemaat terbukti cacat karena kelalaian atau ketidakadilan, maka Kristus dengan anugerahnya yang dalam akan mencari kembali mereka yang telah diusir itu. Kedua, dalam keputusan pengampunan dikatakan juga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Penghakiman jemaat itu sifatnya tidak boleh mengikat dengan sangat kuat, sehingga jika si pendosa tersebut mau bertobat dan berubah sepenuhnya, ikatan tersebut boleh dan harus dilepaskan kembali. Cukuplah sudah hukumannya yang telah mencapai maksudnya itu, dan si pendosa tersebut harus diampuni dan harus dihibur. Tidak ada laut yang tidak dapat diseberangi kecuali jurang yang memisahkan antara surga dan neraka. Mereka yang setelah bertobat diterima kembali dalam persekutuan jemaat dapat merasa lega. Karena apa? Karena mereka telah diampuni di surga. Jika hati mereka benar terhadap Allah. Jika pengucilan membawa rasa takut bagi mereka yang keras kepala, maka pengampunan memberi semangat bagi mereka yang bertobat. Penghakiman Kristus adalah penghakiman yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita hidup bertindak sesuai dengan firman-Nya dalam setiap aspek
perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga saudara, Tuhan mendengar doa dan hadir bagi umatnya. Saudara, Tuhan selalu mendengar setiap doa yang disampaikan oleh jemaatnya. Terlebih dalam pengambilan keputusan, doa harus selalu dipanjatkan oleh jemaat. Pokok doa yang disepakati oleh semua anggota jemaat Allah untuk memohon penguatan atas keputusan yang adil akan didengar dan mereka akan mendapatkan jawabannya. Tuhan selalu hadir dalam diri setiap orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya. Namun di sini Tuhan berjanji juga bahwa Dia akan hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Bukan hanya untuk memberikan keputusan hukuman, namun juga untuk menyembahnya, atau dengan kata lain, untuk kegiatan apa saja ketika kita berkumpul bersama sebagai orang-orang percaya. Dengan demikian, kita diarahkan, didorong untuk selalu berkumpul bersama untuk tujuan yang kudus. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bergereja dengan sesama saudara seiman, kita harus meyakini dan mengimani bahwa Tuhan mendengar doa dan senantiasa hadir bagi kita. Sehingga setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi antara jemaat, antara umat, boleh terselesaikan dengan baik, yaitu dengan berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita diingatkan dan menerima pengajaran yang begitu penting bagi kita sebagai pengikut Kristus yang hidup bersama dengan saudara seiman untuk bertindak atau bersikap yang benar ketika terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Sehingga kita hidup sebagai sesama jemaat yang damai, yang rukun, sejahtera, saling memperhatikan, sehati, sepikir, satu tujuan dalam Kristus Yesus, memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Bapa di dalam surga, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kasih yang daripada-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, agar kami menegur, saling memperingati satu sama lain, sesama seiman. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan bagi setiap para pemberita Injil dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa melindungi mereka dalam pemberitaan Injil. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas dosa-dosa kami. Layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudariku. Terpujilah nama Tuhan. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.